Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel belajar matematika menyenangkan bersama Bu Andri. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Andri akan menjelaskan suatu materi masih tentang trigonometri, yaitu lebih tepatnya tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Agar kalian paham terkait materi ini, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Secara umum, untuk satu kali putaran lingkaran, kuadran dibagi menjadi 4, ya. Perhatikan gambar berikut. Daerah sini ini kita namakan sebagai daerah kuadran 1. Selanjutnya, di sini adalah untuk yang kuadran 2. Di sini adalah daerah untuk kuadran 3, dan di sini adalah untuk yang kuadran 4. Adapun besarnya sudut yang ada di kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Untuk yang di kuadran 2, sudutnya itu dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Untuk yang di kuadran 3, itu sudutnya dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan untuk yang di kuadran 4, berarti dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya, berikut akan Bu Andri jelaskan ya untuk masing-masing kuadran. Kita mulai dari yang kuadran 1, yaitu besar sudut tetanya itu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, tadi untuk yang di daerah sini kan daerah untuk kuadran 1 ya. X-nya itu bernilai positif karena di sebelah kanan ini ya kan. Dan Y-nya karena di atas berarti juga positif. Di sini ada titik A dengan koordinat X, Y. Di sini ada sudut theta dan di sini ada sisi miring atau hipotenusa. Untuk sisi miringnya kita misalkan R gitu ya. Dari gambar ini maka nanti kita bisa tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometrinya. Yang pertama kita akan tentukan sin theta. Masih ingatkah kalian bahwa sin theta atau sin itu kan sama aja apa? Dari video sudah kita pelajari sebelumnya. Sin itu sama aja demi, depan miring, atau sisi depan dibagi dengan sisi miring. Lihat tetanya di sini, berarti sisi depannya kan ini. Bukankah ini sama aja dengan Y? Ya kan? Dan sisi miringnya itu R. Maka sin theta sama dengan Y per R. Selanjutnya untuk cos theta. Cos itu sama aja sami. Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya itu X dan sisi miringnya itu R. Maka cos theta sama dengan X per R. Selanjutnya adalah untuk tan. Tan desa, depan dibagi samping. Tadi sisi depannya adalah Y dan sisi sampingnya adalah X. Selanjutnya, untuk kosekan theta, sekan theta, dan juga kotangen theta, bisa kita lihat dari sini, ya, bahwa yang namanya kosekan theta itu kan sepersin, tinggal dibalik, ya, seperti ini. Sekan theta itu seperkos, dan kotangen theta itu sepertan. Ya, kalian cermati di sini bahwa untuk ke-6 nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1 itu semuanya bernilai positif.
Ini nilainya positif semua ya. Oke. Selanjutnya di sini akan Bu Andri berikan tabel trigonometri untuk sudut istimewa di kuadran 1, yaitu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kenapa kita namakan dengan sudut istimewa? Karena kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometrinya tanpa menggunakan alat bantu hitung. Seperti itu ya. Ya, ini silahkan kalian hafalkan. Karena nanti kalau kalian sudah hafal, tentu akan sangat membantu dalam proses perhitungan. Sin theta, sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Kalau sin itu ini ya, naik-naik terus nilainya. Sedangkan kalau cos itu kebalikannya sin. Jadi dari 1 itu nih, kebalikannya ya, dia turun. Dari 1 sampai ke 0. Sedangkan untuk tan 0 derajat itu 0, tan 30 derajat 1/3 akar 3, tan 45 derajat itu 1, tan 60 derajat akar 3, dan seterusnya. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen, ketika kalian sudah hafal untuk nilai sin kostannya, nanti bisa tinggal mengikuti gitu ya. Misal, sekan 60 derajat. Sekan itu kan seperkos. Kos 60 derajat itu kan setengah. Berarti 1 dibagi setengah nanti nilainya sama dengan 2. Seperti itu. Kalau mau dihafalkan semuanya juga boleh. Kalau cuma mau menghafalkan sin kostannya juga tidak masalah, gitu ya. Tapi lebih baiknya dihafalkan semuanya. Oke, selanjutnya adalah tentang kuadran 2, yaitu sudut yang terletak di kuadran 2 besarnya dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Biasanya kalau sudut yang besarnya itu di antara rentang ini, itu kita namakan dengan sudut tumpul, gitu ya. Berarti nanti kalau ada soal, dia menyebutkan bahwa misalnya sudut alfa merupakan sudut tumpul, maka otomatis alfa itu terletak di kuadran 2. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Bukankah tadi kuadran 2 itu daerahnya ada di sini, ya kan? Nilai X-nya itu berarti negatif, nilai Y-nya karena di atas ini maka positif. Lah nilai R, kenapa R-nya positif? Karena untuk menentukan nilai sisi miring, itu kan rumusnya kan apa? Akar dari ini dikuadratkan ya, min X dikuadratkan jadinya positif, ditambah Y kuadrat juga positif. Akar positif, maka nanti nilainya di sini juga positif. Ya, dari gambar di samping ini, maka kita akan tentukan juga nilai ke-6 perbandingan trigonometrinya. Konsepnya sama dengan yang di kuadran 1 tadi. Sin theta, sin, depan miring. Depannya itu Y, miringnya itu R. Seperti ini ya. Cos, kosami, samping miring. Sampingnya bukankah itu min X? Seperti ini. Jadi cos theta sama dengan min X per R. Selanjutnya untuk tan. Tan itu desa, depan samping. Depannya Y, sampingnya min X. Jadi tan theta sama dengan min Y per X. Untuk kosekan, sekan, dan kotangannya mengikuti ya. Seperti ini. Ya, jika kalian cermati, bahwa nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2 yang nilainya positif itu hanya sin theta dan kosekan theta. Selain itu nilainya negatif. Ya, selanjutnya kita ke kuadran 3. Besar sudutnya dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Ya, gambarnya seperti ini. X-nya negatif, Y-nya juga negatif.
tetapi nilai R-nya atau sisi miringnya selalu positif. Gitu ya. Kita cari, caranya sama. Sin theta, depan miring. Depannya berarti min Y, miringnya R. Seperti ini. Untuk cos-nya juga sama, konsepnya. Tan juga sama. Tan desa, depan samping. Depannya min Y, sampingnya min X. Min dibagi min kan plus. Selanjutnya untuk kosekan, sekan, dan kotangannya mengikuti. Ya, silakan kalian perhatikan bahwa nilai perbandingan trigonometri di kuadran 3 yang bernilai positif yaitu tan dan kotangan. Selain itu nilainya negatif. Oke, selanjutnya kita ke kuadran yang terakhir atau kuadran 4, di mana besar sudutnya itu dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya, tadi di kuadran 4, daerahnya kan ada di sini. Ya, X-nya positif, Y-nya negatif. R-nya selalu positif, gitu ya. Karena untuk mencari sisi miring itu sama dengan akar X kuadrat berarti positif ditambah min Y jika dikuadratkan juga positif. Akar positif ditambah positif kan sama aja akar positif. Maka nanti menghasilkannya bilangan yang positif juga. Bisa kita dapatkan nilai sin tetanya yaitu min Y per R. Cos theta sama dengan X per R, dan tan theta itu sama dengan min Y per X. Untuk kosekan, sekan, dan kotangannya mengikuti. Gini ya, jika kalian cermati bahwa nilai perbandingan trigonometri di kuadran 4 yang bernilai positif adalah apa? Cos dan sepercos atau sekan. Ya, untuk mempermudah atau untuk membantu proses menghafal ya, di sini Bu Andi berikan jembatan keledainya. Gini ya, untuk kuadran 1, tadi yang bernilai positif adalah semuanya. Kuadran 2 itu yang bernilai positif, sin dan sepersin. Kuadran 3 itu tan dan sepertan. Dan di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan atau sepercos. Nah, jembatan keledainya adalah gini. Semua sinden tanpa kosmetik. Semua berarti semua di kuadran 1 bernilai positif. Sinden, kita ambil sinnya. Berarti di kuadran 2 yang positif adalah sin dan sepersin. Tan, berarti kuadran 3 yang positif adalah tan dan sepertan. Cos, berarti kuadran 4 yang positif adalah cos dan sepercos. Gitu ya. Semua sinden tanpa kosmetik. Agar kalian lebih paham lagi, maka akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut. Contoh 1. Diketahui, beta merupakan sudut tumpul. Ingat yang sudah tadi Bu Andri jelaskan, sudut tumpul itu terletak di kuadran 2. Ya, betul ya? Dengan nilai sin beta sama dengan 15 per 17. Tentukan nilai cos beta dan tan beta. Ya, pertama kita tuliskan dulu yang diketahui di soal seperti ini. Bukankah sin itu sama aja demi sisi depan dibagi sisi miring? Berarti kan 15 itu sebagai sisi depan, 17 sebagai sisi miring. Beta sudut tumpul, artinya beta terletak pada kuadran 2. Ya, sekarang kita tentukan dulu sisi sampingnya ya. Bahwa sisi samping sama dengan akar, sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat. Tinggal perhitungan aljabar biasa, sama dengan akar 289 dikurangi 225. Sama dengan akar 64. Jadi kita peroleh bahwa panjang sisi sampingnya yaitu 8.
Pertanyaannya tadi kita diminta untuk menentukan nilai cos beta dan juga tan beta. Cos beta. Cos itu rumusnya apa tadi? Sami, samping miring. Sampingnya 8, miringnya 17. Kenapa di sini kok nilainya min? Karena di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan sepersin. Selain itu maka nilainya negatif. Ya, selanjutnya untuk tannya juga sama. Tan itu desa, depan, samping. Depannya 15, sampingnya 8. Di kuadran 2, tannya juga negatif, gitu ya. Maka diperoleh nilai cos beta dan tan beta berturut-turut, yaitu min 8/17 dan min 15/8. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Tentukan nilai dari sin 30 derajat ditambah tan 45 derajat dikurangi sekan 60 derajat. Kemudian dibagi sin kuadrat 60 derajat plus cos kuadrat 60 derajat. Ini berarti menggunakan tabel trigonometri untuk sudut istimewa yang ada di kuadran 1. Ini ya. Di sini Bu Andri ubah, sekannya kita ubah jadi seperkos. Sin 30 derajat itu nilainya setengah, tan 45 derajat nilainya 1, dikurangi 1 dibagi cos 60 derajat itu kan setengah. Kalau misalnya kalian sudah hafal nilai sekannya, boleh langsung dituliskan. Gitu ya. Sin 60 derajat itu setengah akar 3, karena ada kuadratnya maka kita kuadratkan, ditambah cos 60 itu setengah, di sini juga dikuadratkan. Selanjutnya tinggal proses perhitungan aljabar seperti biasa. Setengah ditambah 1 itu 3/2, dikurangi 1 dibagi setengah kan 2. Ya, dibagi setengah kuadrat itu 1/4, akar 3 kuadrat itu 3, berarti 3/4, ditambah ini setengah dikuadratkan itu 1/4. Sama dengan pembilangnya diperoleh min setengah, penyebutnya diperoleh 4/4 atau 1. Min setengah dibagi 1, maka nilainya min setengah. Agar kalian lebih paham lagi terkait materi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, silakan kalian kerjakan soal latihan ini. Ya, harapannya dengan kalian mengerjakan soal latihan ini, maka materi tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran dapat kalian kuasai dengan baik dan maksimal. Ya, ada 5 soal ya yang sudah Bu Andri siapkan. Silahkan kalian bisa kerjakan secara mandiri ataupun berdiskusi dengan teman kalian. Selamat mengerjakan soal latihan ya. Good luck! Ya, sekian video pembelajaran kali ini tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Semoga apa yang Bu Andri sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan baik ucapan ataupun tulisan. Jangan lupa kalian like, subscribe, share, dan komen channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.